Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Valentina Halim dengan NIM 2410 211 220 108 dari kelompok 7 akan membuka rangkaian materi dan menjabarkan peta konsep mengenai sistem hukum dan perbandingan sistem hukum. Pertama-tama, apa sih sistem hukum itu? Nah, secara umum, sistem artinya adalah struktur, sedangkan hukum merupakan aturan. Lalu tujuannya apa sih lakukannya perbandingan sistem hukum? Nah, di berbagai dunia itu pasti masing-masing negara mempunyai sistem hukumnya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui sistem hukum di negara tersebut sudah sesuai dengan standarisasi internasional, maka suatu negara tersebut harus melakukan perbandingan sistem hukumnya dengan sistem hukum negara yang lain. Lalu apa saja sih sistem hukum yang ada di dunia? Yang pertama, secara hukum klasik itu ada common law dan juga civil law. Nah, yang kedua, untuk sistem hukum yang lainnya itu ada sistem hukum syariah dan sistem hukum sosialis, juga sistem hukum hibrida. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lengkapnya akan saya serahkan kepada teman-teman kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Delviera Revina Nolita dengan NIM 24102111220097 dari kelompok 7. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang sistem hukum. Definisi sistem hukum sendiri adalah keseluruhan struktur dan mekanisme yang digunakan oleh suatu negara atau komunitas untuk mengatur perilaku, menetapkan aturan, menegakkan hukum, dan menyelesaikan sengketa. Adapun komponen-komponen utama dalam hukum, yaitu hukum tertulis, hukum tidak tertulis, lembaga hukum, proses hukum. Contoh-contoh hukum tertulis adalah undang-undang, peraturan, dan perintah yang dibuat oleh lembaga legislatif. Hukum tidak tertulis yaitu tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip umum yang diterima dan diterapkan oleh sistem hukum. Adapun lembaga-lembaga yang ada di komponen utama hukum yaitu pengadilan, polisi, dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penegakan hukum dan administrasi keadilan. Dan proses hukum sendiri yaitu ada prosedur dan aturan yang diikuti dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa. Sekian penjelasan saya, akan dilanjut oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atskia Sabrina dengan NIM 24102111220102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum common law. Sistem hukum common law dengan negara-negara yang menganut seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia memiliki ciri khas, yaitu yang pertama presiden atau juga disebut dengan case law. Sistem ini sangat bergantung pada presiden, yaitu keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya. Artinya, pengadilan akan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan pada kasus-kasus terdahulu dalam menetapkan keputusan pada kasus baru yang serupa. Dengan demikian, hukum akan berkembang berdasarkan berbagai kasus-kasus sebelumnya. Yang kedua, adversarial. Adversarial adalah proses peradilan yang didasarkan pada argumen dan pembelaan dari pihak-pihak yang bersengketa, dengan hakim yang berperan sebagai arbiter netral dan tidak berperan secara aktif pada proses penyidikan dan investigasi, melainkan hanya untuk memastikan bahwa proses hukum itu berjalan sesuai dengan aturan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Norsipa dengan NIM 24102111220110. Melanjutkan penjelasan teman-teman tentang sistem hukum dan perbandingan hukum di nomor 2, yaitu sistem hukum sipil law. Negara-negara yang menganut sistem hukum ini diantaranya yaitu Perancis, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, sistem hukum sipil law juga mempunyai ciri khas, yaitu hukum tertulis atau codified law dan inquisitorial. Hukum tertulis atau codified law yaitu hukum yang dikodifikasikan dalam undang-undang yang sistematis dan terstruktur. Hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang telah tertulis. Sedangkan inquisitorial yaitu hakim memiliki peran aktif dalam menginvestigasi kasus dan mencari bukti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sophia dengan NIM 2410 2112 20107. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang lain dalam perbandingan sistem hukum. Sistem hukum yang lain terbagi kepada 3. Yang pertama, sistem hukum syariah, yang kedua, sistem hukum sosialis, dan yang ketiga, sistem hukum hibrida. Sistem hukum syariah mencakup negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan beberapa bagian dari Indonesia. Ciri khasnya, sistem hukum syariah bersumber dari ajaran hukum Islam, Al-Quran, dan hadis. Prinsipnya menekankan pada moralitas, etika, dan aturan-aturan agama dalam hukum pidana, perdagangan, dan keluarga. Perkenalkan, nama saya Sherin Abigail Juandari Maksiagian dengan NIM 24102111 220101. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis yang digunakan seperti di negara Cina, Kuba, dan Vietnam memiliki ciri khas yang tersendiri. Seperti dalam hal kepemilikan negara, hukum seringkali berfokus pada kepemilikan negara dan perencanaan ekonomi. Sedangkan dalam hal pengaruh ideologi, hukum dipengaruhi oleh ideologi sosialisme dan komunisme dengan fokus pada kepentingan kolektif dan kontrol negara atas sumber daya ekonomi. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijakan pemerintah atau sebuah negara yang intinya tidak ada sumber hukum yang resmi yang mana bahwa hukum adalah penguasa negara, hukum membela rakyat proletar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulidia Megi Haryanti HY dengan NIM 241021122010 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sistem hukum hibrida. Sistem hukum hibrida dianut oleh 2 negara, yaitu negara India dan Afrika Selatan. Sistem hukum hibrida memiliki ciri khas yaitu menggunakan sistem kombinasi, yang dimana menggabungkan elemen dari berbagai sistem hukum seperti common law dan civil law. Seringkali disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kondisi spesifik pada negara yang menganut sistem hukum hibrida tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Felisa Zahra dengan NIM 24102112200099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum yang dipelajari, yaitu ada 4, yaitu common law, civil law, syariah, dan sosialis. Di mana common law sendiri adalah hukum berdasarkan presiden dan hukum tidak tertulis. Sedangkan civil law adalah hukum berdasarkan undang-undang yang tertulis dan juga terstruktur. Syariah adalah hukum berdasarkan teks-teks atau aturan agama, dan sosialis adalah hukum berdasarkan ideologi sosialisme dan perencanaan ekonomi. Dari 4 sumber hukum ini terdapat satu hal yang sangat membedakan, yaitu mengenai peran hakim, di mana common law sendiri hakimnya sebagai arbiter dalam proses adversarial, sedangkan civil law hakim sebagai investigator dan interpreter hukum. Syariah hakimnya menerapkan prinsip-prinsip agama dan juga memutuskan dari aturan-aturan agama juga, dan sosialis adalah hakim sebagai bagian dari sistem peradilan yang dikendalikan oleh negara dan ideologi. Sekian, terima kasih. Halo, saya Nur Paradina dengan NIM 24102112201005. Saya akan memberikan kesimpulan tentang poster yang sudah diolah oleh kelompok 7 dengan judul Sistem Hukum dan Perbandingan Hukum. Jadi, sistem hukum adalah struktur yang digunakan untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan sengketa dalam suatu masyarakat. Perbandingan antara berbagai sistem hukum menunjukkan perbedaan dalam sumber hukum, peran hakim, dan pendekatan terhadap penegak hukum. Setiap sistem hukum mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan ideologi yang berbeda-beda, yang membentuk cara hukum diterapkan dan ditegakkan di masing-masing negara. Jadi itulah kesimpulan tentang sistem hukum dan perbandingan hukum pada poster yang telah diolah oleh kelompok 7.